Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali berjumpa dalam renungan harian hari ini, Kamis 2 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 1-8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, satu hari itu 24 jam. Dan itu 86.400 detik. Pikiran manusia hampir sejumlah itu, yaitu 70.000 pikiran setiap hari. Itu berarti hampir setiap detik manusia punya pikiran. Sayangnya, hampir 80% pikiran manusia itu pikiran negatif. Nah, maka kita perlu menyadari ini agar kita tetap dalam kondisi yang positif. Maka saya kutipkan dalam Injil dikatakan, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Manusia itu lebih mudah memikirkan hal-hal yang negatif. Maka sering juga ada ajakan positive thinking, berpikir yang positif. Dan ternyata itu tidak mudah. Untuk berpikir yang positif ada syaratnya. Yang pertama, harus sehat. Kita harus sehat. Orang yang sakit biasanya mudah berpikir yang jelek, mudah berprasangka, mudah curiga, karena baru sakit. Orang sehat lebih mudah berpikir yang baik. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, baru sakit atau sehat? Nah, semoga kita sungguh-sungguh kalau baru sakit, sadari, mudah untuk berpikir negatif. Yang kedua, orang itu awareness, sadar. Orang yang tidak sadar itu berbahaya. Dia bisa ngawur dan tak terkendali. Bahkan seperti kemarin diberitakan juga ya, orang bisa berteriak-teriak kalau orang tidak sadar. Nah, di rumah ibu bapak siapa yang sering teriak-teriak, itu biasanya mungkin kelebon setan, kerasukan setan, dan dia tidak sadar. Nah, mari kita sadari itu. Apakah kita ini sungguh-sungguh awareness, sehingga hidup kita penuh dengan kesadaran. Yang ketiga, pribadi yang bertumbuh dalam pikiran positif mudah untuk bersyukur. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, gimana? Mudah bersyukur atau mudah mengeluh?
Nah, semoga kita semua bertumbuh dalam pikiran yang positif, melihat yang baik-baik, dan kemudian mensyukuri. Nah, kalau dengan demikian, hidup kita bertumbuh dalam kebaikan. Pribadi yang bersyukur, ngeceknya, tandanya gimana? Mudah. Apakah dia sering mengucapkan terima kasih, matur nuwun? Nah, nanti Ibu Bapak bisa ngecek satu hari berapa kali aku mengucapkan terima kasih di rumah, untuk anggota keluarga, di tempat pekerjaan, dan dimanapun berada. Mudahkah kita mengucapkan terima kasih? Kalau iya, itu berarti pribadi yang mudah bersyukur. Semoga dengan demikian kita menyadarinya, sehingga kita bisa bertumbuh dalam pikiran yang baik, sehingga hidup kita pun bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.